Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di video kita kali ini yang akan kita bahas adalah tentang masalah penelitian. Kenapa sih kita harus mengetahui masalah penelitian ya? Oke. Kita harus tahu dulu di sini yang dimaksudkan dengan masalah itu apa. Masalah di sini bukan berarti masalah kita sehari-hari ya, kita mau mengambil keputusan karena sebuah masalah gitu. No, tapi di sini yang dimaksudkan dengan masalah kalau dalam penelitian itu dia tuh merupakan titik utama dalam suatu penelitian. Karena apa? Ketika kita tidak punya masalah, kita tidak tahu dengan permasalahan yang harus diselesaikan, maka penelitian itu tidak akan pernah bisa dijalankan. Contohnya kalau seperti dalam skripsi, tesis, disertasi, maka proposalnya itu tidak bisa dilanjutkan ya, karena kita tidak punya masalah penelitiannya. Jadi kalau semisal kita mau skripsi kita, tesis kita, disertasi kita disetujui untuk dilanjutkan, maka kita harus punya masalah penelitian dan kita harus paham masalah penelitian kita itu apa ya. Kalau untuk semisal kita mau buat paper nih, kita mau submit dan kita mau artikel kita itu diterbitkan di dalam jurnal ya. Nah, sebelum kita buat papernya, kan kita harus buat penelitiannya. Sebelum kita buat penelitiannya, kita harus punya masalah penelitian terlebih dahulu ya. Nah, biasanya kalau yang banyak terjadi di mahasiswa, ketika mereka tidak mungkin kurang paham, kemudian masalah-masalah yang lain ya, mahasiswa itu kadang-kadang menemui kesulitan untuk mendapatkan masalah ya. Jadi berbahagialah Anda ketika Anda punya masalah ya. Tapi di sini sekali lagi, masalah yang kita bahas dengan masalah kita sehari-hari itu berbeda. Nah, tapi bisa jadi masalah yang kita lihat itu bisa menjadi sumber penelitian kita ya. Jadi kalau kita mau tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan masalah, supaya kita itu bisa melanjutkan membuat proposal, kemudian setelah proposalnya selesai disetujui, bisa dilanjutkan untuk menjadi penelitian skripsi ataupun tesis ataupun disertasi ya. Dan untuk mendapatkan masalah atau untuk mencari masalah penelitian, ada beberapa cara ya. Caranya dari mana? Nah, dari kalau kita mau mendapatkan masalah penelitian itu bisa dengan kita mencari sumber-sumber masalah. Oke, sumber-sumber masalahnya yang akan kita bahas dalam video ini ada 5. Yang pertama itu adalah dari fenomena. Nah, fenomena ini bisa kita jadikan modal untuk menemukan masalah pada penelitian kita. Caranya dengan melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Fenomena yang terjadi saat ini itu apa? Ya. Tapi pastinya masalah yang kita lihat itu kita sesuaikan dengan topik yang ingin kita angkat, yang akan kita bahas, yang akan kita teliti, atau dengan topik yang kita suka atau juga yang kita pahami. Perlu diketahui bahwa kalau kita mau melakukan penelitian, kita itu yang pertama kita lakukan adalah kita sukai terlebih dahulu topiknya. Jangan sampai kita tidak suka tapi kita maksa untuk melakukan penelitian tersebut. Karena apa? Ketika kita tidak suka, maka kita tuh seperti membangun barrier di sekeliling kita. Jadi sebetulnya topik itu mudah, tapi karena kita tidak suka, karena hanya kita mengikuti fenomena yang terjadi, hanya karena ikut orang, oh sekarang yang lagi rame dibicarakan itu adalah tentang A, so I have to research about
this A gitu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Topik yang memang sedang in, tapi kalau semisal kita tidak paham, apalagi kita tidak suka, ya akan sulit bagi kita untuk mencerna gitu ya. So the first thing you have to do is kamu harus suka dulu sama topik tersebut. Kalau sudah suka, maka kalian akan lebih mudah untuk paham ya. Nah, topik-topik yang sedang banyak dibicarakan sekarang ini, kalau dari segi marketing ya, yang pertama adalah adanya marketing syariah ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah memahami nih syariah itu apa ya. Oke. Kalau dari marketing syariah ini yang sekarang ini lagi banyak dibicarakan, itu ada 4 karakteristik di dalam marketing syariah, dan ini bisa dijadikan panduan bagi pemasar ataupun researcher seperti yang akan kita lakukan. Kita kan researcher nih, kita adalah peneliti, kita sedang mencari sumber masalah. Kita bisa mencari sumber masalahnya dari marketing syariah. Nah, di mana marketing syariah ini ada 4 karakteristik, di mana karakteristik ini yang nantinya akan membedakan antara marketing konvensional dengan marketing syariah. Ya, yang pertama itu adalah teistis. Teistis itu maksudnya adalah rabaniyah ya. Di sini maksudnya adalah marketing syariah itu tidak memiliki marketing syariah yang dengan karakteristik rabaniyah ini, dia itu tidak dimiliki pemasaran konvensional. Makanya tadi saya sebutkan ada perbedaan antara marketing konvensional dengan marketing syariah. Yang pertama adalah teistis atau rabaniyah, di mana teistis ini sifatnya itu religius. Jadi ketika seseorang, katakanlah begini ya, contoh, seorang konsumen mau membeli sesuatu itu bukan hanya karena sekedar ikut-ikutan ya, karena sekarang ini contoh ya, kalau tanaman, seorang konsumen mau membeli tanaman dengan harga yang fantastis sampai jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kan ada ya satu pohon harganya bisa sampai seratusan juta. Itu kalau dalam pemasaran konvensional itu sangat bagus sekali, karena apa yang dijual oleh penjual dibeli oleh konsumen. Tetapi kalau dalam marketing syariah ada karakteristik yaitu rabaniyah, ada religiusitasnya. So ketika seorang konsumen mau membeli tanaman yang harganya sampai ratusan juta itu, akan berpikir, kalau saya membeli dengan harga yang fantastis itu, kok rasanya seperti agak it not make sense gitu, agak tidak masuk akal. Dengan harga 100 juta saya hanya punya satu tanaman. Jadi kalau sebaiknya seorang konsumen ini ketika mau membeli tapi dia memasukkan unsur religiusitas di dalamnya, dia tidak akan jadi membeli. Karena apa? Lebih baik saya membeli, kalau dia masih suka tanaman gitu ya, saya lebih baik membeli 100 pohon tetapi dengan jenis yang lain, yang sekiranya ketika saya tanam saya akan memberikan pohon itu akan memberikan manfaat bagi orang yang lebih banyak. Maksudnya kalau rabaniyah begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah etis atau akhlakiyah. Di sini keistimewaan dari marketing syariah berupa etis yang menjadikan karakteristik yang membedakan antara marketing syariah dengan marketing konvensional. Selain rabaniyah atau teistis tadi ya, marketing syariah itu mengedepankan masalah akhlak. Di sini maksudnya akhlak itu moral dan juga etika dalam seluruh kegiatan, aspek kegiatannya ya. Kemudian yang ketiga adalah realistis. Di sini meskipun marketing syariah itu sudah lebih niche lagi atau lebih sempit lagi, tetapi bukan berarti konsep marketing syariah ini menjadi eksklusif, fantastis,
anti modernitas dan juga kaku. Tapi justru marketing syariah ini, walaupun ini konsepnya adalah konsep dari Islam, tetapi ternyata sekarang ini banyak sekali negara-negara yang bahkan bukan yang berbasis Islam, mereka sudah mengadopsi konsep marketing syariah dalam bisnisnya mereka. Sebagai contoh pariwisata ya. Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, dikatakan bahwa beberapa negara, contohnya seperti Singapura, Amerika, bagian state yang mana gitu ya, dan negara-negara yang bukan berbasis Islam lainnya, justru mereka itu sudah mengadopsi. Dikarenakan apa? They realize that sekarang ini jumlah turis yang datang ke negaranya mereka sudah banyak sekali orang Islamnya, banyak Muslim yang menjadi turis atau wisatawan di negara mereka. Jadi mereka juga mencari tahu, dan ternyata umat Islam sekarang ini penganutnya itu nomor 2, urutan kedua terbanyak setelah Kristen, which means that it's a huge market gitu ya. Ini pasar yang amat sangat besar sekali dan juga potensial bagi mereka-mereka yang realize terhadap keberadaan umat Muslim ya. Dan bahkan nantinya pada tahun 2030 menurut penelitian ya, nanti pada tahun 2030 umat Muslim itu akan mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlahnya itu akan mengalami kenaikan yang signifikan. Dikarenakan apa? Dengan adanya atau banyaknya kelahiran bayi-bayi dalam keluarga Islam. Jadi nanti pada tahun 2030 konsumen Islam akan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan sekarang. Jadi mulai dari sekarang mereka sudah mulai mengaplikasikan konsep syariah di dalam bisnisnya mereka. Contoh kalau dalam tourism ya, menurut penelitian sebetulnya ada 9 komponen ya, tetapi 2 komponen yang dari 9 itu asalnya dari atau dasarnya adalah Islam. Yang pertama makanan dan juga minuman halal. Kemudian yang berikutnya adalah kemudahan untuk mendapatkan tempat ibadah. Di sini kalau umat Muslim kan membutuhkan tempat ibadah berupa paling simpel musola untuk sholat gitu ya. Nah ini yang ternyata banyak sekali diadopsi, kemudian mereka praktekkan, dan menurut penelitian juga banyak umat Islam yang mereka tuh merasa puas dengan adanya konsep seperti ini walaupun bukan di negara yang berbasis Islam. Oke. Nah, kemudian karakteristik yang keempat dari marketing syariah adalah humanistis atau al-insaniyah. Jadi sifat dari humanistis itu kan universal ya. Kalau pengertian dari humanistis sendiri, syariah itu diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Ya. Terus topik-topik apa saja nih dari marketing syariah yang bisa dijadikan if I want to do a research about marketing syariah, apa nih topiknya gitu ya. Yang pertama itu adalah label halal, kemudian syariah hotel, halal produk, syariah bank, dan juga halal food atau makanan halal. Bisa juga nih country of origin dari produk-produk halal, itu juga bisa dimasukkan ke dalam marketing syariah ya. Kemudian
fenomena yang kedua itu adalah digital marketing. Oke, we cannot deny kalau sekarang ini sudah banyak sekali we do almost everything in digital. Nah, marketing juga mengalami perubahan menjadi digital marketing, ya. Di sini kalau di digital marketing itu merupakan proses di mana seorang marketer memasarkan melalui media-media digital. Media digital di sini kan umumnya seperti website, media sosial, email, dan juga aplikasi di dalam mobile phone. Contohnya seperti yang ada di handphone, tablet, dan juga perangkat lainnya. Di mana tujuan dari digital marketing itu sebetulnya sama seperti marketing yang biasanya atau yang marketing konvensional, seperti menyasar ranah awareness dari konsumen. Di sini awareness maksudnya adalah pengetahuan calon konsumen pada produk atau jasa. Jadi kesadaran akan calon konsumen terhadap contohnya begini, kalau kita adalah seorang pemasar, ketika kita ingin memasarkan produk kita kan kepengennya memberitahukan kepada calon konsumen, hey, kita itu ada loh, we are exist gitu, kita tuh ada, coba look at me, lihat aku, kemudian kamu beli dong, gitu ya. Nah, kemudian apa saja nih topik dan juga objek penelitian yang bisa kita angkat dari digital marketing? Contohnya seperti ada social media, digital marketing through social media, atau juga effectiveness pemasaran melalui social media. Kemudian ada e-commerce. E-commerce itu pembayaran tapi menggunakan elektronik ya. Kemudian juga online shop, e-marketplace, kemudian online advertising, shopping motivation. Kalau shopping motivation, kalau sekarang ini kan begini, kalau dulu orang mau beli itu kan harus datang ke toko supaya mereka lebih meyakinkan diri gitu. Maksudnya kalau sebelum adanya digital marketing gitu ya. Kalau orang mau membeli sebuah produk kan ke toko gitu ya. Selain mereka ya karena mereka sebelumnya belum pernah ada e-marketplace gitu ya. Jadi mereka harus datang ke tokonya secara langsung. Nah, karena orang mungkin sudah terbiasa dengan adanya shopping offline tadi harus datang ke tokonya. Ketika ada shopping online, mereka bisa melakukan pembelanjaan melalui e-marketplace. Mereka itu shopping motivationnya apakah lebih naik atau tidak? Contoh, for some products ya, contohnya kayak kosmetik, meja kursi dan lain sebagainya ya. Pokoknya apapun yang dijual di e-marketplace itu kan ada sebetulnya mungkin ada beberapa produk yang ketika mereka beli melalui e-marketplace itu kayak kurang serak gitu. Jadi shopping motivationnya itu kurang karena apa? Saya lebih baik datang ke toko supaya saya bisa mencoba apa yang mau saya beli. Contohnya seperti sepatu, sandal gitu ya. Kan bisa jadi ukuran 36 yang tertulis di e-marketplace ketika datang ternyata kecil sekali karena ukuran sepatu sandal itu ternyata ada macam-macam, ada ukuran US, ada ukuran Asia gitu ya. Nah, kalau misalnya kita beli dan bahkan nih ya, per brand, masing-masing brand itu mereka punya standar masing-masing ukuran gitu ya. Contoh, kalau merek A dengan merek B ukuran 36-nya itu ada kemungkinan berbeda. Karena apa? Yang satu keluaran US, yang satu keluaran Asia, yang menjadikan walaupun ukuran kita katakanlah 36, tapi ketika produk itu sepatunya datang ke kita coba kebesaran atau kekecilan gitu ya. Kemudian ada shopping behavior dan juga e-service. Nah, kemudian fenomena yang ketiga sekarang ini banyak dibicarakan dan kemudian banyak juga orang yang
mengambil topik ini sebagai penelitiannya, yaitu tentang green marketing. Green marketing merupakan pemasaran produk dan layanan yang ramah lingkungan, bukan hanya pemasaran hijau. Di sini jangan diartikan per kata green, hijau, marketing, pemasaran berarti pemasaran hijau. Ya memang betul pemasaran hijau, tapi kalau diartikan sebetulnya ini adalah tentang pemasaran dan layanan produk yang ramah lingkungan. Oke. Dan ini sekarang ini topik ini menjadi lebih populer karena semakin lama banyak orang itu semakin aware atau semakin peduli, semakin sadar terhadap lingkungannya, tentang menjaga lingkungannya, dan juga mereka akhirnya memutuskan bahwa mereka itu ingin menghabiskan uang mereka dengan cara yang lebih ramah terhadap lingkungan. If we want to save our planet, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan adanya pembelian produk-produk yang ramah lingkungan atau green purchase, ya. Nah, di sini kalau untuk contoh kasusnya, begini. Kerusakan lingkungan itu kan semakin lama itu semakin mengkhawatirkan lah ya. Katakanlah di beberapa kota sungainya itu sudah tidak jernih lagi, bahkan warnanya sudah menjadi seperti teh yang diberi susu, warnanya seperti itu. Kemudian bahkan ada juga sungainya itu warnanya hitam dan juga bau, ya. Nah, hal ini dikarenakan atau kenapa sungainya menjadi seperti itu, kan salah satunya dikarenakan adanya penggunaan barang-barang yang tidak ramah terhadap lingkungan. Salah satu penyumbang dari kerusakan lingkungan adalah dari sektor rumah tangga. Ya, we cannot deny it. Kita tidak bisa menafikan lah ya kalau ternyata sektor rumah tangga juga memberikan sumbangsihnya terhadap kerusakan alam. Contohnya apa? Produk yang dipilih itu tidak ramah lingkungan. Kemudian setelah kita mendapatkan manfaat, kita mengambil manfaat dari produk yang kita beli. Katakanlah kita beli produk yang ada bungkusnya kita buang begitu saja, ya. Itu yang ada bungkusnya. Kemudian kalau kerusakan yang lain, contohnya seperti penggunaan sabun ketika sudah kita gunakan gitu ya, itu kan menghasilkan limbahnya memang cair, kelihatannya sepele, tapi ternyata itu merusak lingkungan gitu ya. Nah, dari contoh tadi ya, sampah yang dihasilkan itu ada berupa kantong plastik, bungkus makanan, dan juga produk-produk lain, dan juga termasuk limbah cucian. Nah, banyaknya sampah yang tidak mudah diuraikan oleh alam ini bisa terjadi dikarenakan dengan adanya minimnya pengetahuan dan informasi oleh para pelaku penghasil limbah terhadap produk-produk yang tidak ramah lingkungan itu tadi. They do not aware about ini kerusakan lingkungan ya. Orang kadang-kadang berpikirannya ya udah, yang penting kan aku buang sampahnya di tempat sampah. Padahal mungkin di tempat dia tinggal tidak punya fasilitas untuk mengolah limbah. Kan itu yang kadang-kadang orang terlalu menyepelekan, hanya gara-gara yang penting kan aku udah buang sampah di tempatnya, ya setelah itu ya bukan urusan aku lagi gitu. Padahal bisa to save this planet itu bisa kita lakukan dari rumah. Salah satu contohnya ya dengan memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Kalau tadi contohnya adalah limbah cucian, ya kita bisa menggunakan contoh sabun-sabun yang memang sudah ramah lingkungan, atau sabun-sabun yang tidak mengandung deterjen. Kalau deterjen itu kan yang menghasilkan busa banyak, ketika dibuang yaitu dia akan menjadi limbah gitu ya. Nah, dari seperti yang barusan kita bahas, itu bisa menjadi modal
untuk penelitian kita, ya. Dari permasalahan itu tadi, dengan adanya kerusakan lingkungan, kemudian rendahnya awareness atau kesadaran terhadap lingkungan tadi, itu kita akan memberikan atau memunculkan pertanyaan dalam diri kita tentang seberapa luas pengetahuan pelaku terhadap pencemaran lingkungan yang berasal dari sektor industri atau sektor rumah tangga, dan juga seberapa luas pengetahuan mereka tentang produk-produk yang ramah lingkungan. Karena apa? Kenapa ini menjadi salah satu pertanyaan? Karena apa? Gini, menurut beberapa orang, produk-produk yang ramah lingkungan itu harganya mahal. Nah, kita bisa nih neliti tentang purchase behavior-nya, ya, karena orang kan sudah berpikiran bahwa, atau stigma dari green product itu adalah mahal, ya. Jadi I cannot afford that, gitu. Saya tidak bisa beli karena harganya mahal. Sebetulnya saya mau ikut melestarikan alam atau menyelamatkan alam, tetapi harga produk-produk yang ramah lingkungan kok mahal-mahal, gitu. Nah, itu kan bisa dijadikan sumber masalah yang bisa kita teliti, ya. Oke, topik-topik lain yang bisa kita angkat dari green marketing, maksudnya topik untuk penelitian, ya. Ada green brand, green product, tadi sudah kita bahas sedikit, ya. Kemudian ada green loyalty, green satisfaction, environmental value, ada green wash, ada green purchase behavior, green trust, green brand equity, dan juga green yang lain, contohnya kayak green performance, bisa dicari, ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan fenomena yang terakhir itu adalah tentang social marketing, di mana social marketing ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan yang bertujuan mengubah atau mempertahankan perilaku orang untuk kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, topik apa saja nih yang bisa kita angkat dari social marketing supaya kita bisa jadikan sebagai penelitian? Contohnya adalah dari segi kesehatan, dari komunitas, keamanan, lingkungan, penerapan social marketing yang lainnya. Oke. Nah, kemudian sumber kita bisa mencari masalah itu adalah dari bacaan. Pasti ya, semakin banyak kita membaca, kita akan semakin banyak tahu pasti tentang fenomena atau juga topik yang sekarang ini sedang banyak dibahas, atau juga bahkan kita bisa menyadari bahwa oh ternyata topik yang mau saya angkat ini belum pernah ada nih, atau masih sedikit nih yang membahas, gitu ya. Jadi setelah kita mencari permasalahan yang sifatnya masih umum tadi, kita cari nih penelitian-penelitian yang terdahulu yang menyelesaikan masalah-masalah yang tadi ya, contohnya dari fenomena gitu. Atau kalau sebenarnya kita mau memilih nih salah satu fenomena yang sudah kita bahas di awal, kita bisa mencari artikel-artikel yang relate dengan topiknya kita, ya. Nah, kita bisa mencari sumbernya itu kita bisa mencari dari penelitian-penelitian, ya, dari artikel-artikel dalam jurnal gitu ya, atau pokoknya penelitian dari peneliti yang sebelumnya yang memang sudah betul-betul terbukti gitu ya, yang sudah betul-betul diteliti kemudian dianalisa gitu ya. Nah, kalau semisal kamu mau melakukan penelitian berupa untuk skripsi, tesis dan juga disertasi, ya pokoknya penelitian gitulah ya, kalian ambil sumbernya itu dari artikel penelitian. Oke, alangkah lebih baiknya disarankan untuk menggunakan artikel, ya. Nah, di sini untuk artikel itu 5 tahun terakhir kalau bisa. Karena apa? Ya, as we know, informasi itu sangat cepat sekali, ya, dan juga bahkan teknologi sekarang ini
berkembang sangat pesat sekali. Jadi ada kemungkinan apa yang ada di 5 tahun terakhir atau katakanlah 5 tahun yang lalu itu mungkin tidak relate lagi dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, jadi 5 tahun saja kadang-kadang sudah bisa berubah, apalagi kalau lebih dari 5 tahun. Ya, maka disarankan untuk mencari sumbernya itu 5 tahun terakhir. Nah, jadi kalau semisal sekarang kita mau melakukan penelitiannya pada tahun 2021, ya berarti dikurangi 5 lah. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Itu yang bisa kita gunakan sebagai sumber. Oke. Nah, terus kenapa sih harus mencari 5 tahun terakhir? Alasannya tadi ya, karena informasi yang selalu berubah, teknologi bahkan cepat sekali berubahnya, dan juga supaya kita bisa menambahkan kebaruan dalam ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kemudian untuk mencari bahan bacaan ini dari mana? Salah satunya dari yang paling mudah sekali kita dapatkan sekarang ya dari internet. Ya, kita bisa cari di Google Scholar. Oke. Dan kalau mencari topik yang kita inginkan di Google Scholar itu tidak sulit. Ya, jadi kita tinggal klik apa yang mau kita cari. Contohnya kalau tadi yang sudah kita bahas itu ya, contoh perilaku pembelian produk ramah lingkungan. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Tetapi kalau semisal ternyata kok limit ya, atau terbatas, tidak banyak, bahkan untuk beberapa tahun itu tidak ada. Jadi apa yang harus saya lakukan nih? Nah, coba kamu switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kalau semisal pertama tadi kamu menggunakan keywordnya menggunakan bahasa Indonesia, coba kamu cari dalam bahasa Inggris. Kamu cari kata kuncinya itu menggunakan bahasa Inggris. Insya Allah akan lebih banyak informasi yang bisa kamu dapatkan. Bahkan artikel-artikelnya akan lebih banyak jika dibandingkan dengan yang bahasa Indonesia. Ya. Nah, makanya please jangan alergi terhadap bahasa Inggris. Jangan buru-buru berpikiran alah susah. No, jangan. Ya. Oke. Kalau sudah, semisal kalau kita sudah kan biasanya tuh kalau dalam mesin pencarian itu judul-judulnya tuh sudah ada gitu ya. Ya kita tinggal cari apa yang sekiranya sesuai dengan penelitiannya kita, ya kita download, kemudian kita baca. Jangan sekedar kita download kemudian kita tidak baca. No, jangan, itu juga salah ya. Oke. Kemudian kalau sudah mendapatkan artikel, mana nih yang harus saya baca? Nah, kan kadang-kadang pertanyaan yang muncul berikutnya adalah itu gitu. Jadi bagian yang bisa kita baca yang sekiranya mengandung permasalahan, ada beberapa bagian yang bisa kita cermati. Yang pertama dari latar belakang. Kita bisa mencari ide dari latar belakang masalah yang dituliskan di dalam artikel tersebut gitu ya. Dia pasti akan menjelaskan nih kenapa dia mau melakukan penelitian itu, atau atas dasar apa dia mau melakukan penelitian di topik tersebut. Nah, kemudian bagian yang bisa kita baca itu adalah bagian kesimpulan dan saran atau juga rekomendasi. Ya, bisa juga kita baca limitation atau future research. Ya, nah karena di sini biasanya tuh akan dituliskan kalau di bagian kesimpulan pasti kesimpulan dari penelitian dia itu apa. Tetapi kalau untuk kayak saran, rekomendasi, future research atau limitation, biasanya itu akan menuliskan ide-ide yang bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Ya. Kalau semisal kita ingin mengembangkan atau melanjutkan penelitian tersebut, ya kita bisa menggunakan tadi ada future research atau limitation atau recommendation. Itu akan lebih memudahkan kita mau melakukan penelitian ini, tapi harus bagaimana.
apakah menambahkan variabel atau menambahkan jumlah sampel dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah literatur review. Oke. Setelah mendapatkan artikel atau paper dengan jumlah yang cukup 5 atau 10, ya kalau untuk kayak sumber acuan gitu ya, kalau acuan oke lah 5 atau 10 lah. Di sini saya contohkan 5. Kemudian kita harus baca pasti. Setelah kita download harus kita baca. Jangan sampai setelah kita download kita tidak baca. Ya, itu hanya akan menuhin memori kamu, laptop ataupun handphone. Jadi setelah dibaca, supaya kalian ingat, oh saya udah baca dan ini yang saya baca, caranya adalah dengan membuat rangkuman untuk masing-masing bahan bacaan kita. Ya, caranya dengan tabel, menggunakan tabel seperti ini. Ya, di sini ada kolom nomor, judul, penulis dan tahun, ada masalah penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga yang terakhir adalah kekurangan atau kelemahan. Cara mengisinya, yang pasti yang pertama adalah nomor, kemudian judul, penulis dan tahunnya, kemudian masalah penelitian yang tercantum di dalam paper yang kamu baca, kemudian kamu tuliskan juga metode penelitiannya, terus kamu tuliskan hasil penelitiannya, dan yang terakhir kamu menuliskan kekurangan atau kelemahan dari penelitian tersebut. Ya, lihatnya dari mana nih kekurangan atau kelemahannya? Tadi sudah kita bahas sedikit di bagian bacaan tadi ya, yaitu bisa dilihat dari result, dari recommendation, limitation, dan juga future research. So pastikan kalau kamu baca artikel ya ada, kalau bisa ada result atau recommendation atau limitation atau future research. Itu akan lebih memudahkan kamu untuk mencari masalah. Ya. Atau kalau semisal kamu mau melakukan penelitian dengan topik yang sama, kamu tahu mau apa yang harus dilakukan. Contoh dengan apakah harus menambah variabel. Nah, kalau semisal menambahkan variabel apa yang bisa kita masukkan untuk penelitian kita selanjutnya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah yang belum terselesaikan. Sorry. Setelah membuat literatur review tadi, kita kemudian kan akhirnya menemukan masalah yang belum terselesaikan di penelitian yang sebelumnya. Kita tahunya dari mana? Ya tadi dari ada recommendation, limitation, future research gitu. Ya, di bagian itu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tadi ya, itu ada beberapa metode. Contohnya tadi ada apakah kita harus menambahkan variabelnya atau menambahkan sampel dan lain sebagainya ya. Tetapi yang pasti adalah kita harus pasti dulu masalah yang akan kita selesaikan itu belum pernah ada sebelumnya ya. Contoh begini, ketika kita diminta untuk menambahkan variabel, semisal nih di artikel itu tidak ditulis nih kita mau menambah variabel apa, hanya diminta untuk menambah variabel saja gitu, tidak disebutkan nama variabelnya. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kita harus mencari sumber lain atau bahan bacaan lain yang sekiranya variabel tersebut tidak ada di paper yang sedang kita baca ini. Ya. Setelah itu kita pastikan lagi apakah variabel yang kita gunakan full gitu ya, yang mau kita teliti, apakah sudah ada penelitiannya ataukah belum. Kalau semisal sudah ada dengan jumlah variabel yang sama, dengan nama variabel yang sama, dengan mungkin karakteristik responden yang sama, itu ya jangan dilakukan. Karena apa? Yo, buat apa kita melakukan penelitian kalau sebelumnya
orang sudah pernah melakukan penelitian tersebut. Artinya apa? Tidak terjadi kebaruan ilmu. Nanti takutnya kamu dianggap plagiasi. Padahal karena ketidaktahuan kita saja, sebetulnya penelitian ini sudah pernah ada, tetapi saya belum melihat artikel tersebut. Jadi kita pikir penelitian itu belum pernah ada, padahal sudah ada. Contohnya gitu, ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, dari cara kita untuk menemukan masalah yaitu dari pertemuan ilmiah. Siapa di antara kalian yang ikut pertemuan ilmiah itu hanya mengejar sertifikat? Sekarang mindsetnya dirubah, ya. Ketika ikut seminar atau diskusi, itu jangan hanya sekedar mengejar sertifikat saja, tetapi cari biasanya kan kalau seminar kayak gitu yang diangkat itu isu-isu yang sekarang ini sedang berkembang, ya kan. Nah, dari sana, dari diskusi tersebut, dari seminar tersebut, biasanya kita akan mendapatkan ide nih, ya kan. Akan terungkap fenomena-fenomena yang menarik yang bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian. Oke, cukup sekian untuk video kita kali ini. Saya harap kalian sudah lebih siap lagi untuk melakukan penelitian, ya. Bisa menggunakan cara-cara yang sudah kita bahas tadi, ya. Semoga video ini membantu kalian dalam menyusun penelitian kalian, baik itu untuk skripsi ataupun tujuan penulisan lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dah.